Nah, lebih-lebih lagi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya bisa berkesempatan untuk bertemu dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Mengikuti majelis beliau selama 2 tahun. Antum? Iya, dari situlah mulai betul-betul merasakan bagaimana sosok seorang ulama. Yang saya bandingin kiai saya, dulu kerjaannya ngerokok. Ini kerjaannya nasihatin orang. Yang dulu kerjaannya ulama kita itu mengembangkan tradisi, ini mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Belum lagi akhlaknya yang mulia, tawaduknya Masya Allah, makan bersama kita di rumah. Bahkan di rumah beliau ketika makan, beliau juga duduk bersama kita. Saat saya mulai ta'lim, saya izin kepada Syekh, ana dari Indonesia ingin menimba ilmu dari beliau, dari Syekh. Oh iya, nggak ada masalah. Ini majelis untuk siapa aja, untuk semua kaum muslimin, silahkan. Dan pelajaran ketika itu Ma'alimut Tanzil fi Tafsir Al-Baghawi. Dari situlah saya ikutin. Saya yakin, seyakin-yakinnya saya belum bisa dikatakan muridnya. Saya yakin belum bisa dikatakan apapun, tapi saya bisa menimba bagaimana saya mendapatkan visualisasi sosok seorang ulama. Ini nampak ulama itu. Bagaimana ulama Rabbani itu tercermin di dalam figur Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dari ilmunya Masya Allah. Kemudian ilmu itu ada dalam dirinya, dalam perilakunya. Dan bagaimana tidak pernah malas, tidak pernah meremehkan dengan pertanyaan jamaah kayak apapun. Itu yang bikin saya tersentuh. Pertanyaan sekecil apapun dia jawab, dan ini sesuai dengan kriteria ulama Rabbani, yaitu belajar ilmu, kemudian mengamalkan, lalu mengajarkan kepada orang. Dari mulai yang kecil sampai yang besar, ilmu diajarkan. Yang sangat juga menarik buat saya, subhanallah, ilmunya begitu dalam, hadis-hadis begitu hafal, tapi beliau buta. Dan saya mendapatkan info katanya beliau itu buta sejak umur 18-an. Coba bagaimana bisa menghafalkan Al-Qur'an, hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari, Muslim, dan juga hadis-hadis dan aqwalul ulama. Ini kalau tidak jerih payah yang begitu hebat, etos yang begitu hebat, nggak mungkin. Inilah yang mempengaruhi saya untuk tidak patah arang untuk menempuh kebenaran, untuk berdakwah, bahkan untuk meniti al-haq dan mengajarkan kepada umat. Saya berpikir, Masya Allah, Syekh Abdul Aziz yang begitu hebat, ulama nasional, bahkan internasional. Saya dengar gajinya juga nggak kecil, tapi kehidupannya sangat sederhana. Bahkan saya dapat informasi, beliau itu juga banyak memiliki hutang, karena ternyata uangnya banyak disumbangkan kepada fakir miskin, tholabul ilmi. Masya Allah. Dan yang hebat, pada saat saya ada di majelisnya, ada orang yang datang, ya badui, ya, menyeruak di tengah kita sedang hening, mendengarkan tausiah beliau, tiba-tiba, Syekh, saya mohon waktu, sambil menangis. Saya punya masalah dengan keluarga saya. Saya punya hutang, kalau nggak kebayar, saya akan dimasukkan penjara. Apa kata beliau? Coba kamu dan keluarga kamu datang ke sini. Nanti utang kamu saya yang nanggung. Subhanallah. Tidak pernah ngitung berapanya. Demi kepentingan islahul umat. Tidak pernah menghitung dunia ini demi untuk kejayaan Islam. Sekarang yang ada di majelis Syekh bin Baz, siapa yang nggak ada? Dari jamaah semua, ikhwani ada, tablighi ada, ya salafi apalagi, semuanya. Dan beliau ketika ditanya tentang firqah-firqah itu, menjawab apa adanya. Tapi subhanallah, nggak ada mimik-mimik mereka yang tersinggung. Karena apa? Karena saking bijaknya di dalam menyampaikan ilmu, saking menguasainya, dan tidak lain adalah saking hikmahnya di dalam menyampaikan fatwa itu.
Dan memang Masya Allah, beliau sudah diberikan taufik oleh Allah, al-isabah fil qawli wal amal, tepat di dalam berucap sama bertindak.